Ratusan istri di Bojonegoro ramai-ramai gugat cerai suami karena kecanduan judi online. Semua kita yang muda, kita pengen kaya dengan cepat. Oke. Sesimpel itu. Apapun kita mau kerjakan, asal kayanya itu cepat. Setelah saya lihat ya, ternyata banyak juga dipengaruhi oleh influencer yang pamer. Jadi semua orang berpikir, Flexing gitu ya. iya, berpikir bahwa di usia muda itu mereka memang akan beli mobil mewah, mobil sport. Orang kaya ke main judi atau ke kasino, itu tuh anggapnya hiburan. Kalau orang miskin ke judi ini pengen jadi kaya gitu. Hai guys, welcome back to channel kami, Bukan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Har, gak lama lagi Indonesia ini cowoknya single semua nih. Kebanyakan berita-berita terakhir ini bahas suami diserahin semua nih sama istri ini gara-gara kecanduan judi slot. Iya, aduh. Wah, ini repot juga nih, kacau nih. Nah, jadi kemarin nih di berita nih, si Hartono kirimin gua nih. Yang pertama nih, ratusan suami di Bandung cerai gara-gara terjerat judi online. Iya. Suami istri. Wah. Lalu satu lagi, ratusan istri di Bojonegoro ramai-ramai gugat cerai suami karena kecanduan judi online. Waduh. Waduh, ini kayaknya sih udah darurat banget nih kan. Sampai banyak banget kejadian seperti ini. Nah, tapi kalau by data katanya itu yang kecanduan kebanyakan itu umur 17 Sampai 20. Gila loh. Dan ini anak muda nih sebenarnya ini. Gen Z ya bilang. Betul. Nah, jadi ini pertanyaannya nih, kenapa yang kena ini kebanyakan 17 sampai 20 tahunan? Sebenarnya gini ya, kita itu juga pernah berumur 17 ya, Mon ya. Pas itu kan kita itu kan young, dumb, and broke. Ya, yang muda, bego, dan juga gak ada duit. Ya. Gitu. Waktu dulu kan kita juga melakukan banyak hal bodoh juga, Mon. Iya sih. Oke. Kita masuk MLM. Ya, jangan bilang ntar lo di. Oh, iya. Sorry. Enggak, maksud gue MLM yang Apos punya. Leader Apos. Ya. Leader Apos. Oke Racing ya. Oke, sih. Ya, maksudnya kita banyak melakukan hal-hal bodoh. Iya. Salah satunya dulu yang gue masih ingat, pas masih SMA mau lulus ya, itu ada temen nge-gym, dulu gue nge-gym nih. Ya. Dulu gue sih Pernah muda juga ya? yang muda dan pernah ganteng ya. Jadi dia ngajakin gue itu masuk MLM money game. Iya. Lebih ke money game gitu ya. Jadi itu murah 175.000, tapi kalau lo mau akselerasi itu ada paketnya sampai 3 juta. Itu lo akan lebih cepat. Oke, jadi returnnya lebih besar nih. Betul. Kasnya lebih besar. Benar. Intinya satu lah. Semua kita yang muda, kita pengen kaya dengan cepat. Oke. Sesimpel itu. Apapun kita mau kerjakan, asal kayanya itu cepat. Ya. Kita juga agak munafik berpikir bahwa ya kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Kalau bisa langsung kenapa harus? Kalau bisa kerja santai kenapa harus kerja keras? Ya. Yang kayak gitu-gitulah. Mungkin ini juga yang menurut gua ini jadi sangat jadi judi online itu sangat diminati. Karena kan bisa kaya cepet ya, Mon. 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta. Terus orang bermimpi bisa punya 1 miliar pertama dari judi online. Ya, which is kita pikir gak mungkin. Gak mungkin bisa kasih gitu loh. Tapi kan iklan-iklannya kan menjanjikan. Ya, lagi dijanjikan menang, dikasih katanya ada apa lah. Max win 100 kali apa gitu loh. Nah, tetapi Mon, setelah saya lihat ya, ternyata banyak juga dipengaruhi oleh influencer yang pamer loh. Jadi semua orang berpikir Flexing gitu ya. Iya, berpikir bahwa di usia muda itu mereka memang akan beli mobil mewah, mobil sport apa. Padahal kenyataannya gak kayak gitu. Yang benar adalah di umur 17 sampai 20 itu perbanyak pengalaman. Ya. Biasanya kita harusnya. Tapi gak seksi ya kedengarannya. Enggak 17 seksi. sampai 20 atau sampai 20 sampai 30 lo cari pengalaman sebanyak. Kalau bisa sukses kenapa harus cari pengalaman? Betul. Gue punya sepupu satu ya. Gue ngomong sampai mulut gue berbusa. Minum air udah hilang busanya, ngomong lagi tetep kalau yang gue ngomongin itu gak menarik. Ya. Bayangin ya, gue rasa gue ngomong kalian gak menarik. Kalau mau sukses itu gimana?
17 sampai 25 perbanyak pengalaman. Gak usah kejar duit. Yang penting skill ditingkatkan, wawasan ditambah. Coba segala hal, banyak-banyakin gagal dulu. Nanti 25 sampai 30 baru mulai bangun bisnis. Ya mungkin suksesnya di tinggi 5 sampai 40 lah. Mungkin gitu ya. Tapi kalau seandainya gagal, lu kan karena basicnya udah bagus, lu punya skill juga banyak, lu gak takut. Nanti lu bisa mulai lagi kan kayak gini kan. Lu kalau buka kelas kayak gini, mau yang daftar 0 kali ya. Kayak omongan orang tua lu orang lah. Kira-kira gitu. Makanya kenapa judi slot ini nggak menarik lah. Tapi padahal judi maksudnya di dunia judi kita nggak pernah dengar lah orang kaya itu dari judi. Betul. Nggak ada. Yang ada yang jadi bandara ya ada. Iya. Tapi kalau yang kaya jadi penjudinya dan sukses itu ya nggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang nonton nih ada yang saat ini mungkin lagi kecanduan atau lagi bersemangat banget untuk judi, sebenarnya nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin bisa. Iya, nggak mungkin sebenarnya. Sebenarnya ada satu God of Gambler, Choi Yun Fat. Itu pun di film. Itu pun dia bisa ngubah kartu, coy. Dia gosok, kartunya berubah loh. Maksudnya, lu kalau bisa ubah kartu, lu ke kasino boleh lah. Lu masuk, itu pun gua rasa 2-3 kali lu udah di blacklist dari kasino. Jadi memang nggak ada. Tetapi gini, Mon, ada sebuah pola yang gua lihat selalu di semua pejudi itu gitu. Yaitu balas dendam. Iya. Kemarin gue rugi cetiau, hari ini gue pengen balikin aja modal gue. Iya. Nah nanti kayak gitu lagi tuh. Rugi 1 juta pengen balikin nih, 1 juta gitu. Nanti dia, terus habis itu dia mungkin menang loh, balik jadi tiaupmo. Gue PC-nya dia foya-foya, habis kan. Terus besoknya dia mikir, kenapa gue gak jadi untung 1 tiau? Iya. Jadi untung 3 juta, gue coba lagi gitu. Awalnya lu gak candu. Awalnya lu cuma coba, lu pikir, gak apa-apa lah, gak berbahaya lah. Gue kan iseng-iseng doang. Aku kan coba-coba, lama-lama, lu candu. Itu satu. Kedua, lu kalau udah dapat duit enak, duit susah lu malas. Iya, lu udah biasa dapat, maksudnya cuma tekan dapat 1 juta, lu disuruh kerja sebulan dapat 3 juta, mana mau? Iya, betul. Lu kalau udah sempat dapat duit enak, lu duit susah, lu mana mau? Lu liatnya udah males gitu. Dulu ada satu cerita temen gua, itu dia itu mainnya menang tapi gak deket, bukan teman deket. Dia main judi, tapi zaman dulu lah, zamannya judi bola dulu. Ya. Dia main menang sampai punya 500 juta. 500 juta. Hebat loh. Hebat. Dia punya sistem tuh simple. Dia kalau pasang 200.000. Ya, nanti kalau seandainya kalah dia pasang lagi 400, pasang lagi gitu. Sampai menang. Jadi dia sehari yang penting menang 200-500 ribu cabut. Ya. Nanti kalau dia modalnya banyak dia gedein. Ya kayak gitulah. Nah, waktu menang namanya juga orang duit setan dimakan jin. Ya. Dia foya-foya lah, Mon. Foya-foya, ketemu sama cewek matre lah. Ya, itu banyak. Itu udah polanya lah ya. Banyak. Udah polanya. Terus maknya jual kue di pasar. Gila tuh. Maknya jual kue di pasar, maknya nggak menikmati loh. Maknya masih hidup susah gitu loh. Bukannya 500 juta kasih maknya ya masih mending loh. Ini maknya hidup susah. Ya kita tahu lah, semua cerita pejudi itu ya pasti kalah ujungnya, bener nggak? Kalah dia sampai ngutang 300 juta. Dia mau main lagi, bosnya udah gak kasih, udah gak boleh main. Ini udah kejadian belasan tahun lalu. Dia mau main lagi udah dikasih. Lu tahu apa yang terjadi? Dia kabur, emaknya dikejar-kejar sama bandarnya. Akhirnya main lunasin. Emaknya lunasin dikit doang. Tapi ini ceritanya bandarnya baik hati sih, Bang. Bandarnya bilang, gak mungkin juga gue minta lu bayar. Tapi gue kalau ketemu anak lu minimal gue patahin lah kakinya. Udah, maknya gak ditagih lagi. Dia menghilang, kabur gitu. Sebenarnya kalau makanya ada quotes itu yang bilang orang kaya ke main judi atau ke kasino itu tuh anggapnya hiburan. Iya. Kalau orang miskin ke judi ini pengen jadi kaya gitu. Betul. Balik nih,
Bener. Maksudnya ya gak mungkin gitu loh. Orang kaya itu ya karena happy aja. Ya mungkin sama teman. Relax ya, mungkin coba-coba. Ya mungkin hartanya ada 10M. Ya dia cobalah 20 juta, 10 juta, 30 juta main-main ya kalah ya. Iya. Anggap hiburan. Beda nih pemikirannya nih. Jadi banyak yang terjebak di sana. Iya. Akhirnya berkelanjutan sampai ya udah banyak lah kita dengar cerita orang sampai utang segunung dan juga gak berhenti. Dan biasanya kita ngomong apapun dia orang nggak mau dengar. Ya. Dia orang hari ini sadar, besok main lagi. Gitu, susah mon. Kenapa para istri menceraikan? Mungkin nggak dia orang nggak pernah nasihatin istrinya. Pasti udah dinasihatin sampai capek. Dinasihatin sampai capek, berantem, lihat anaknya susah, anaknya nggak makan, tetap gak tobat. Jadi gak usah kita habisin waktu untuk kasih tahu orang yang candu judi untuk jangan judi. Tapi basically sebenarnya lu mau kecanduan apapun sama sih. Lu mau begitu lu udah kenal, ya maksudnya bisa lu kecanduan katakan minuman alkohol ataupun narkoba, seks atau apapun lah. Pasti juga sulit untuk lepas. Iya, kalau lu namanya udah candu memang susah. Butuh kekuatan tekad yang luar biasa dari diri lu sendiri. Kalau kayak Hartono mungkin sekarang kecanduannya FYP. Kok nggak bisa? Tanya kalau nggak FYP, MC. Suka pukul-pukul meja gitu. Kok nggak bisa lepas sih dari candu FYP ini? Ya. Soalnya FYP kayaknya ada kenikmatan tersendiri. Ya tapi gitulah ya. Maksudnya satu hal sih sebenarnya yang kita pengen kasih tahu adalah sekarang itu judi online itu udah mengerikan banget. Kita kemanapun kita lihat orang pegang judi online. Bahkan ya di Medan ada orang ambil itu mesin parkir mon buat main judi online. Gila. Ambil mesin parkir gimana ceritanya? Kan ada mesin parkir yang Medan di Medan tuh yang orang bayar masukin nomor plat keluar kan. Di sono dia main judi itu. Gue lihat ada beritanya, nanti gue kirim. Nanti ditampilin nih. Ditampilin. Bisa gue sih. Saking orang candunya gitu loh. Terus gue kemana-mana, kemarin gue pernah ke rest area. Gue di malam-malam jam 12-an, gue lihat dia orang pada berkumpul gitu kan. Lagi bermain. Tapi ya kalau gue sendiri itu gue punya satu teman. Dulu teman sekolah. Dia itu dari kita sekolah itu dia udah judi. Ini God of Gambler nih. Ini God of Gambler. Ini kisah nyata nih. Kisah nyata. Jadi ini teman. Kalau dulu hari Minggu kita ke mall nih. Habis itu mungkin nongkrong sama temen. Dia enggak. Dia ke tempat. Jadi dia dulu cerita. Kemarin gua ke tempat judi. Judinya ayam. Jadi kayak ayam. Sabung ayam. Atau enggak tempat yang namanya ikan. Ikan cupang ya bilangnya. Oh iya. Ikan cupang. Laga cupang. Mereka beli ikan, diadu. Dia tuh dari apa? Maksudnya dari sekolah udah ke tempat kayak gitu. Hebat. Kan pas kita liburan ada kesempatan ke Malaysia, genting. Dulu tuh kita umurnya belum bisa masuk. Karena kan masih 16, 17. Ya udah dia kayak berusaha nyelip masuk. Nyelonong masuk. Ya gitu-gitu. Dan sampai ya setelah kita lulus sekolah, kuliah, dan juga sekarang masuk dunia kerja, ya hidupnya sih gue perhatiin sih gak kemana-mana. Selalu berkutat di universitas ini. Ya ada satu masa itu tapi udah lama banget, sempat utangnya lumayan besar, akhirnya orang tuanya yang harus beresin. Wah. Maksudnya gue sih nggak melihat ada dampak positifnya ya di penjudi yang kecanduan gitu. Ya kecuali ya kalian memang super kaya raya yang nggak akan tumbang gitu. Tapi biasanya sih ya, juga. Tapi ya nggak ada juga sih. Ya antara lu berhenti dulu atau duit lu habis. Sebenarnya butuh satu kalau lu mau berhenti, ikhlas. Ya. Lu ikhlaskan semua kekalahan lu mulai lembaran. Sama juga sih kayak kita main trading saham atau. Iya. Ya sama juga kalau mentalnya judi, trading saham sama aja gitu. Iya. Kalau lu trading saham cuma buat untung-untungan, lu gak ada ngerti apa-apa, lu cuma yang penting naik, ya itu ya gak jauh. Feelingnya harusnya naik. Cuma bedanya itu legal aja, gitu loh. Oke, itulah ya soal judi slot ya. Jadi kita juga nggak tahu sih ini bakal sampai kapan, lalu juga apa angkanya akan menurun. Ya, kita berdoa lah semoga. Ya semoga sih yang kecanduan ataupun yang kalau saat ini nggak main ya jangan main. Iya.
Jangan coba-coba, dikira iseng gitu, berawalnya dari main-main semua. Iya, betul. Nah, kira ya jadi main-main beneran gitu. Benar. Nah, itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan share pendapat kalian di kolom komen. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.